tanggal 6 Desember di lantai 7 Hotel Grand AB. Pada saat kita mau pleno khusus untuk TPS 17 saja, karena yang lain dari itu semua kita sudah selesaikan di tingkat Kapsel, iya di tingkat distrik. Nah pada saat kita mau lanjutkan untuk pleno TPS 17 di Pura, ternyata situasi dan kondisi pada saat itu berbeda. Teman-teman dari saksi dari paslon wali kota nomor urut 4 itu merasa ada sesuatu yang memang mereka mungkin dapat informasi dari tidak tahu dari mana bahwa ada proses penggelembungan suara yang terjadi di calon wali kota. Nah, jadi pada saat itu mereka minta untuk harus kita buka lagi Sirekap untuk kita lihat, kita cocokkan data, karena pada saat kita selesai pleno di Hotel Batika Entrop itu ada, kita karena tidak dikasih berita acara hasil pleno itu, jadi kita hanya disuruh foto Sirekap, hasil suara yang ada di Sirekap itu, jadi kita foto buktinya, semua saksi semua foto, paslon 01 dan 02 untuk gubernur maupun saksi dari paslon 01 sampai 04 dari calon wali kota. Jadi kita foto semua, kita punya bukti. Jadi waktu mau buka di situ, itu teman-teman sudah mulai baku berdebat antara calon wali kota nomor urut 4 dengan calon wali kota nomor urut 2. Nah itu di Hotel Grand AB. Waktu perdebatan sudah terjadi kisruh di dalam ruangan. Jadi teman-teman itu kita wah ini sebenarnya ada apa ini begitu. Jadi saya juga sebagai saksi dari paslon 01 gubernur, memang pada saat itu saya tidak tahu kalau ada proses penggelembungan juga di calon gubernur. Nah jadi proses itu yang terjadi di Hotel Grand AB itu memang tidak ada titik temu, artinya tidak ada proses normalisasi atau pengembalian suara itu kembali ke semula itu tidak ada, baik di kota maupun di provinsi. Nanti tanggal 7, nah tanggal 6 itu sudah malam sekali baru saya dapat informasi kalau ternyata ada penggelembungan di calon gubernur. Nah sehingga kita mulai berdebat di situ. Kita berdebat untuk bagaimana harus dikembalikan. Pada saat kita mau berdebat terjadi insiden-insiden yang membuat situasi dalam ruangan itu tidak nyaman. Bahkan komisioner KPU itu masuk ke dalam ruangan untuk ikut campur. Mereka berkata lanjutkan saja, tidak boleh lagi buka-buka kotak. Pleno saya TPS 17. Wah ini kan kita sudah curiga, wah ini ada apa begitu dengan penyelenggara begitu. Padahal kita kan sebenarnya kan aturannya tuh kan ya ini kita harus bagaimana untuk semua masyarakat harus tahu bahwa ini sebenarnya ada apa begitu dengan proses-proses yang terjadi di penyelenggara. Dan memang saya sudah dari situ sudah mulai membaca bahwa ini memang kalau kita bilang terstruktur sistematis masih yang terjadi di Kota Jayapura ini kan ini bukan baru pada saat pleno BPD, tapi sebelumnya itu kan ada situasi-situasi misalnya Pak Wali Kota bicara rekaman suara dan juga yang lain-lain yang memang sudah membuat saya di situ. Oh, memang ini sudah ini yang harus mereka kejar untuk harus terjadi. Kita ada kejahatan demokrasi yang diciptakan di dalam proses demokrasi ini, begitu. Nah, sehingga kita tarik tanggal 7 pleno terjadi insiden sampai tanggal 8. Nah, tanggal 8 itu pada saat perdebatan itu terjadi, kota ini mereka teman-teman di saksi paslon 04 ini tidak berdebat di situ. Karena apa? Karena mungkin proses pengembalian suara itu sudah dilakukan. Jadi untuk Kota Jayapura, khusus untuk calon wali kota itu tidak dilakukan pengembalian di dalam ruang pleno itu, tapi sudah dilakukan di luar dari situ. Artinya bahwa mekanisme pleno yang sebenarnya harus dilakukan di dalam ruang pleno itu tidak dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Jadi tingkat distrik ini tidak bisa mengembalikan suara semula lagi? Tidak dikembalikan kayak semula lagi. Walaupun waktu itu saksi saat itu saksi BTMYB sudah bersikeras juga mungkin tingkat distrik. Kita sudah sangat bersikeras sekali di tingkat distrik itu, bahkan sampai kita mau bongkar itu meja-meja dan lain-lain di dalam ruangan itu. Tapi ya itulah situasi yang memang pada saat itu terjadi di dalam ruang pleno itu memang sangat
ya kalau mau dibilang itu terlalu kurang ajar sekali. Iya. Gitu.